Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flexjaja Channel. Setelah kemarin udah bikin video unbox dan first impression mengenai tablet terbaru Nokia ini, kini saatnya saya akan membagikan pengalaman pemakaian tablet ini, khususnya pada bagian performanya. Bakal seperti apa nih performa chipset Union SoC T610 yang ada pada tablet seharga 3 jutaan ini? Bakal enak nggak sih kalau dipakai untuk nge-game atau kebutuhan harian yang standar? Dan bakal sawat apa nih baterainya? Makanya tonton video kali ini sampai habis ya. Langsung kita tes pakai game paling populer yaitu PUBG Mobile yang masih bisa mendapatkan settingan terbaik di Smooth Ultra. Gameplay di settingan ini beneran terasa smooth dan minim untuk frame drop. Bisa dilihat juga untuk stabilan frame rate-nya dari FPS monitor berikut ini. Dengan average frame rate mencapai 40 FPS pada 10 menit awal permainan. Bahkan hingga selesai bermain selama 1 match pun suhu panas tablet tidak begitu terasa panas dan hanya terasa sedikit hangat saja. Cuma untuk respon touchscreen-nya terasa kurang responsif dan terkadang masih ada ghost touch di area tertentu. Berikut adalah result gaming testnya setelah bermain game ini selama 30 menit. Kalau dari skor AnTuTu dan Geekbench 5 tesnya kemarin udah terlihat sekilas kemampuan performanya. Kali ini saya tes lagi pakai aplikasi 3D Mark dengan dua mode yang berbeda. Pada mode Wet Lab hanya mendapatkan skor 524 poin dengan average frame rate 3,10 poin. Sedangkan pada mode Stress Test, tingkat kestabilannya mencapai 99,6%, yang tergolong stabil meskipun skornya tetap tergolong rendah. Game berikutnya kita tes buat mainin game Genshin Impact, pakai settingan rata kiri 60 fps. Gameplay di settingan terenaknya ini masih terasa playable dan tetap bisa memberikan pengalaman bermain yang tergolong masih nyaman. Meskipun tidak begitu stabil untuk FPS monitornya, namun tetap average frame rate-nya bisa mencapai 30-an fps. Dan frame drop paling terasa ketika menampilkan full efek animasi saat bertarung melawan monster. Untuk suhu panasnya juga masih tergolong tidak begitu panas dan hanya sedikit lebih hangat dibandingkan game PUBG Mobile. Berikut adalah result gaming testnya setelah bermain game ini selama 30 menit. Kalau game seberat Genshin aja masih cukup lancar, tentunya nggak akan masalah kalau buat main game MOBA kayak gini. Walau pakai settingan rata kanan pun tetap saja average frame rate-nya bisa mencapai 59 fps. Gameplaynya juga jauh lebih smooth dibandingkan dua game sebelumnya. Dan tentunya dengan layar yang lebih besar, bikin game MOBA jadi makin terasa lega. Untuk suhu panas tabletnya juga cuma terasa hangat dan masih sangat nyaman walau bermain dalam waktu yang lama. Berikut adalah result gaming testnya setelah bermain game ini selama 30 menit. Saya tes juga buat menonton YouTube selama 1 jam dengan posisi brightness dan volume di 50%. Baterainya cuma berkurang sebanyak 5% aja. Dan terakhir saat dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya bisa mencapai 11 jam 54 menit. Yang tergolong lumayan awet ya untuk sebuah tablet yang punya layar besar 10,4 inch yang beresolusi 2K. Dan untuk kualitas layarnya ini beneran terasa masih bagus walau cuma pakai panel IPS dan hanya punya 400 nits. Buat nonton video YouTube atau nonton film jelas sudah pas banget. Apalagi dengan kualitas suara stereo speakernya lumayan nyaring, bikin pengalaman nonton video di tablet ini tuh jadi terasa mantep. Yang bikin tablet ini makin cakep tuh juga salah satunya di bagian kameranya. Walau cuma ngasih resolusi standar yaitu 8 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel di bagian depan, tapi hasil jepretannya termasuk oke dan masih bisa banget untuk kebutuhan casual saat ini. Nih kalau nggak percaya lihat sendiri aja ya hasil foto-fotonya berikut ini. Saya cek juga pakai aplikasi sensor box dan ternyata banyak juga nih sensor yang dipangkas di tablet ini. Termasuk fitur sensor sidik jari yang absen di tablet ini. Namun tetap ada nih fitur face unlock yang justru punya respon yang cepat untuk membuka kunci pada tablet ini. Dan untuk fitur multitasking di tablet ini tuh beneran bisa kepakai banget. Sehingga kalian bisa tuh nonton YouTube sambil browsing ataupun membuka aplikasi lainnya saat melakukan online meeting menggunakan aplikasi Zoom. Dan yang paling jadi nilai lebih dari tablet ini tuh jelas pada dukungan update softwarenya. Sehingga kalian nggak perlu lagi tuh ganti gadget cuma untuk merasakan versi Android terbaru. Yang tentunya bakal banyak dipakai sama gadget terbaru yang rilisnya tahun depan. Nokia nampaknya belum menyerah ya guys. Walaupun seri-seri smartphone-nya sudah kurang terasa menarik dengan persaingan yang ada pada saat ini. Namun ternyata Nokia ngeluarin seri tablet agar tetap eksis dan bisa ikut bersaing di era yang semakin serba cepat ini. Untuk sebuah tablet Android seharga 3 jutaan, saya rasa Nokia T20 ini masih termasuk worth dan value for money.
Spek dan fiturnya lumayan, dan yang tetap mengesankan build quality-nya yang terasa premium dan elegan. Minusnya sih cuma di bagian jaringannya yang cuma mendukung WiFi only aja ya guys. Tapi mengingat sekarang jaringan WiFi sudah ada di mana-mana, tentunya tidak masalah buat yang hidup di perkotaan. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.